cinta kepada habaib itu karunia, pemberian Allah. Enggak semua orang, Habib cinta kepada para habaib, berbicara tentang dalil. Yuk kita buka dalilnya. Bukan berarti kami ngomong kami tidak punya dalil, enggak. Bukan berarti kami berbicara tentang kemuliaan para habaib kemudian terbesit dalam pikiran kalian. Kalian mengatakan, oh itu Habib sengaja bawa kedudukan para habaib, bawa kemuliaan para habaib, supaya para habaib dimuliakan, supaya para habaib disanjung, supaya para habaib dicintai. Enggak, kami para habaib, catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Saudara, DNA berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? enggak, para habaib enggak gila dengan kedudukan saudara. Mereka sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Mereka sudah mendapatkan keagungan dari Allah, dan itu adalah fadl minallah. Itu adalah keutamaan yang datang dari Allah. Kami menjadi para habaib bukan pilihan kami, bukan, tapi Allah yang menjadikan kita masuk dalam kelompok daripada golongan para habaib ibadallah. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi, kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik, ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah fadlullah. Tapi antum semuanya, kalian semuanya nggak usah berkecil hati. Habib, saya itu bukan habaib, Habib. Bagaimana caranya supaya saya bisa kumpul dengan para habaib? Bagaimana saya nanti di akhirat supaya bisa kumpul dengan para habaib? Bagaimana caranya supaya saya nanti satu gerbong dengan para habaib? Jangan pernah meninggalkan majelisnya habaib. Jangan pernah jauh dari para habaib. Jadikan mata kalian selalu menatap daripada muka-muka para habaib. Duduklah kalian di majelis mereka, berhusnudzulah mereka, berhusnudzulah kalian kepada mereka, cintai mereka, hormati mereka. Maka insya Allah walaupun kalian bukan dari para habaib, tapi insya Allah nanti di akhirat kalian akan berada di gerbongnya para habaib. Saudara, nyata para habaib yang ada di Indonesia ini, dia tidak punya haplograf Arab, dia tidak punya kode genetik daripada Adnan, dia tidak punya kode genetik daripada Bani Hashim, dia tidak punya kode genetik daripada Quraisy, dia tidak punya kode genetik daripada Abi Thalib, dia juga tidak punya kode genetik daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain. Lalu jika secara pustaka tidak terbukti karena tidak dicatat oleh kitab-kitab nasab selama 550 tahun, secara tes DNA juga gagal, berdasarkan apa saya terutama harus percaya bahwa Anda adalah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk mempercayai kalau dia cucunya Nabi Muhammad, cukup persaksian masyarakat. Paham ya? Ini orang datang dari Maroko, datang ke kota Madinah, tanya mana cucunya Nabi Muhammad, kan begitu. Ketika ketemu jenengan putu Nabi Muhammad, benar, ndak usah tanya mana tes DNA-nya, ndak ada. What the fuck? Damn! Tidak ada hadis Nabi, hormatilah keturunanku, tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Pasti hadis palsu. Yakin, seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis, cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini. Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Nah, imam besar ini ngomong,
Gampang kok sekarang ini kalau ingin mengetahui Habib mana asli, mana palsu, gampang. Bisa tes rambut, kan ada tuh rambutnya Rasulullah, bisa tes DNA, kan itu. Ini belum ada Yai Imat. Begitu Yai Imat itu ada, kiai-kiai lainnya muncul, YouTuber kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz kampung, terutama dari Nahdien ini muncul, guru gembul muncul. Disuruh tes DNA. Pada takut semua, sehingga sampai ada fatwa haram tes DNA itu. Menantunya ngomong seperti itulah, akhirnya ya kebingungan sendirilah imam besar ini. Gimana ini, dulu saya ngomong supaya tes DNA, tes rambut. Nah sekarang karena mereka takut, kemarin kan sampai itu Habib Agus tuh kan, tes DNA lah, hasilnya sudah G, hasilnya G, udah G ngeyel lagi. Ya Allah, memang kalau bukan durian Nabi terus sampean nggak bisa masuk surga, kan enggak. Ukurannya kan kemuliaan itu takwa,